ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dicatat sebagai bagian dari amal ibadah yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Marilah kita sama-sama membuka pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang membaca, tentang belajar. Nah, pada hari ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan beberapa bagian dari teori-teori kita tentang membaca atau belajar yang kemarin sudah kita bicarakan. Kita mengalihkan fokus pembicaraan kita ke surat Al-Bayyinah, khususnya pada hari ini insyaallah akan kita fokuskan kepada ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang ada di dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima ini yang menjadi fokus karena tema yang sebenarnya tidak dibahas nanti ada dua tema. Yang pertama tentang keikhlasan dalam beribadah, yang kedua adalah tentang berteman dengan orang-orang yang baik. Gitu. Kita mau berteman dengan orang baik, tetapi kita melihat dulu orang yang baik itu yang seperti apa. Nah, yang di dalam surat Al-Bayyinah ini disebutkan. Kalau di awal-awal surat itu kan diceritakan tentang keadaan orang-orang yang tidak patut kita jadikan teman, karena mereka orang-orang yang buruk kelakuannya, buruk akidahnya, buruk nilai-nilai yang mereka anut, yaitu orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik. Nah, itu yang disebutkan di awal-awal surat. Nah, sementara di dalam ayat kelima disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak ada yang diperintahkan kepada mereka itu kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Ini sebenarnya sangat dekat dengan ayat ke-56 dari surat Az-Zariyat yang sudah sering kita bahas, sudah sering kita sebut-sebut. Ketika Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu ayat yang ke-56 dari surat Az-Zariyat akan dijelaskan di dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima ini. Ketika Allah mengatakan di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kekhususan, alasan khusus kenapa diciptakan manusia dan jin itu adalah agar setelah diciptakan manusia dan jin ini beribadah, kan? Nah, beribadahnya bagaimana? Beribadahnya kepada siapa? Nah, dijelaskan di dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Sama, illa liya'budu, kecuali, nah, tidak diperintah kecuali apa perintahnya? Liya'budu, untuk beribadat. Kepada siapa? Liya'budullah, beribadah kepada Allah. Maka ini menjadi kalau kita potong-potong ini bagian dari frase yang perlu kita perhatikan di awal.
ya bahwa karena tujuan penciptaan adalah kita bisa beribadah dan beribadah itu ditujukan hanya kepada Allah, maka akan kita lihat di dalam kehidupan ini ada banyak penyimpangan. Ketika pertama, manusia itu tidak beribadah. Yang pertama. Dan yang kedua, manusia beribadah tetapi tidak beribadah hanya kepada Allah. Ini penyimpangan juga nih. Penyimpangan ini, kedua keadaan penyimpangan ini melingkupi manusia. Semuanya, termasuk juga manusia yang mengaku beriman, manusia yang mengaku beragama Islam. Itu mengalami penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Contohnya, ada orang Islam yang meninggalkan ibadah seperti sholat. Jadi orang tidak sholat. Padahal kan di dalam hadisnya ada bainal kufri wal iman at-tarkus shalah. Jadi batas antara kafir dan iman itu adalah meninggalkan sholat. Jadi barang siapa, maksudnya sholat wajib yang 5 waktu, barang siapa yang meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu dengan sengaja, dia itu sudah terhitung kafir kalau menurut hadis tersebut. Tapi para ulama tauhid, ulama akidah mengatakan bahwa yang ini bukan masalah kafir secara akidah gitu. Kenapa? Karena mereka tidak menyatakan diri keluar dari Islam. Mereka tidak menyatakan hal-hal yang menyebabkan akidah mereka itu terlepas atau hancur atau rusak, binasa. Enggak. Mereka hanya tidak melaksanakan syariat yang sudah diwajibkan di dalam agama. Maka ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW itu termasuk kufur, termasuk orang yang kafir, nah mereka bukan kafir dalam sudut pandang akidah. Gitu. Jadi mereka itu akan tetap harus kena hukuman. Hukumannya apa? Pertama udah pasti berdosa. Nah, yang kedua pasti ada hal-hal yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebagai bagiannya di dunia karena meninggalkan kewajiban-kewajiban. Selain kewajiban salat apa? Ya kewajiban yang lain seperti puasa. Ada yang tidak melakukan puasa karena kalau perempuan memang ada waktunya, waktu-waktu tertentu mereka sedang haid atau sedang nifas misalnya, jadi tidak diperkenankan, jadi haram bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban puasa dalam bulan Ramadan. Tetapi kalau orang laki-laki tidak puasa di dalam bulan Ramadan, itu pertanyaannya, apakah dia ada di dalam sedang dalam perjalanan ataukah dia sedang sakit? Oh sakit Pak, sakit apa? Yang jelas ya bukan sakit panu lah, nggak mungkin orang cuma sakit panu terus dia tidak mau melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan, itu mengada-ada gitu. Sakitnya adalah sakit yang membuat dia payah di dalam melakukan kewajibannya untuk berpuasa. Kalau memang panas tinggi, misalnya demam tinggi gitu kan, atau misalnya diare gitu. Kalau dipaksakan puasa berbahaya gitu. Karena banyak yang keluar, cairan banyak yang keluar. Nah, itu harus diimbangi dengan asupan. Kalau asupannya kurang karena dia berpuasa, tidak ada asupan sama sekali, nah itu membahayakan, nggak boleh yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang manusia yang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, misalnya ketika dia sudah wajib berzakat, dia tidak mengeluarkan zakatnya, ini berbahaya. Tapi senang Pak orang yang nggak mengeluarin zakat itu kelihatannya mereka malah tambah kaya gitu. Di dunia mungkin seperti itu. Akan tetapi nanti di akhirat sudah ada balasan-balasannya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya 200. Kalau dia punya ternak sapi atau kambing, sudah waktunya berzakat, tidak dibayarkan zakatnya, tidak dikeluarkan zakatnya. Menurut salah satu hadis nanti di akhirat akan dimasukkan ke neraka, akan ditanduk-tanduk oleh hewan-hewan yang harusnya mereka zakati tapi mereka tidak keluarkan zakatnya. Itu ditanduk-tanduk, diinjek-injek sama hewan-hewan itu, naudzubillah. Kalau yang punya harta berupa emas, perak tidak dikeluarkan zakatnya, itu nanti mereka akan
setrika dengan emas perak itu yang sudah dibakar di dalam api neraka. Nauzubillah ya. Kira-kiranya bayangannya adalah seperti itu. Kerugiannya tidak kita lihat sekarang, akan tetapi bisa kita lihat nanti. Satu itu Di 20 hari dong, akhirat. Itu orang-orang yang tidak 22.000. melakukan ibadahnya. Sementara ada lagi yang rajin beribadah gitu. Akan tetapi beribadahnya itu ini ada keraguan, apakah ibadahnya itu dia lakukan karena Allah, apakah karena makhluk Allah. Beribadah rajin sholatnya gitu. Kalau dilihat 280 sama Tokped. temennya, Yang kalau paling murah yang dilihat kemarin gue dapat ya atasannya, 100. kalau dilihat mertuanya 180 itu. rajin tuh. Cuman dia nggak ada Atau garis ongkir. Sedekahnya itu Kenapa, sedekahnya banyak gitu. Kenapa? Supaya dibilang sebagai orang yang Status. dermawan. Atau wah dia tuh Ustadz dia rajin ngajarnya tuh, enak gitu ngajarnya. Tapi kita nggak tahu ternyata di dalam hatinya itu dia mengajarnya supaya dikatakan sebagai orang yang kayak kasih aja lu. Atau dia pandai membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran banyak-banyak gitu. Tetapi niatnya supaya dikatakan sebagai qari, sebagai ahli membaca Al-Quran. Alhamdulillah ini yang akan habis nih nanti pahala amalnya, karena ketika diperiksa nggak akan ada yang bisa mengelak gitu. Kamu ditanyain, kamu ngajar kenapa? Oh saya ngajar lillahi ta'ala, mengamalkan ilmu. Bohong gitu. Nanti akan ketahuan gitu. Kalau dia bohong ya akan dicap bohong gitu, karena yang keluar dari mulutnya itu adalah sesuatu yang memang pengen dikatakan atau pengen dia orang lain dengar seperti itu, akan tapi hati kecilnya nanti akan bicara, tangan kakinya akan bicara, semuanya akan menjadi saksi. Kalau memang dia benar akan dibenarkan, tapi kalau dia bohong ya akan dibilang bohong gitu. Alhamdulillah. Akan ada lagi manusia yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang lain-lainnya, yang masih suka nyiapin sesajen buat arwah leluhur misalnya. Itu berbahaya. Kenapa? Karena menduakan peribadatan. Selain beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada yang lainnya juga. Ini perlu ditegaskan karena di dalam ayat kelima surat Al-Bayyinah ini benar-benar disebutkan secara tekstualnya. Allah menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullah. Jadi ada faktor perintah beribadah, ada faktor perintah beribadah itu hanya kepada 18.000 Allah. Tuh. Ini akan berat gitu kalau dijabarkan, kalau kita tapi ada ongkir 10.000. mengambilnya hanya sedemikian pokoknya saya udah beribadah lillahi ta'ala ada. Nggak masalah ya ada ongkir ya. Gitu. Mahal ya. Yang di hati beda, kelakuannya beda lagi gitu. Itu makanya mesti diselaraskan. Ketika ya udah hati kita mengatakan ini lillahi ta'ala, maka mulut kita juga harus mengatakan lillahi ta'ala, perbuatan kita juga harus menyatakan bahwa itu adalah lillahi ta'ala. Itu akan selaras. Nah yang itu yang akan dibenarkan sewaktu pemeriksaan di hari akhirat kelak. Berarti terbagi 70-70 pasti akan dicap sebagai 60 sekian bohong. Ya makanya gue nanya lu pada mau berapa. Kemudian bahwa ketika kalau dibandingkan dengan tadi yang surat Az-Zariyat ayat 56 kalau mau lebih mau dikurangi hanya sampai kepada penegasan bahwa Allah itu menciptakan manusia yang dan jin itu yang memiliki misi utama di dalam kehidupannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika dibandingkan dengan surat Al-Bayyinah ayat kelima ini, ada jelas bahwa perintah beribadah kepada Allah rencananya setiap minggu itu ada ujungnya. Nah, kalau mau ada penegasannya lagi di dalam surat Al-Bayyinah bahwa itu dia.
mukhlisin. Itu mesti itu maksud gue kenapa gue tanya maunya berapa lu. ditegaskan kepada diri kita masing-masing bahwa ya udah, gue perintah Allah cuman gue beribadah, perintah Allah beribadah kepada Allah, sama aja. dan perintah Allah untuk Kalau 200 ikhlas berarti dalam beribadah kepada Allah. 200 nih, ya udah. Itu bagian lengkapnya adalah seperti itu. Kita sudah beribadah, kita beribadah kepada Allah, nah kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ini kalau misal ada yang mau seminggu kasih 20, ya udah yang menjadi penegasan di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Nah, bagaimana kita bisa mengajarkan atau mencari referensi tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas? Nah, itu disebutkan di dalam runutan ayat berikutnya, bukan ayat berikutnya, di dalam runutan ayat ini, bahwa ketika Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kemudian disebutkan referensinya hunafa. Hunafa ini kalau sekarang itu nama orang, tapi kalau di dalam ayat ini menyebutkan ini adalah sifat-sifat dari orang. Sifatnya apa? Hanif. Nah, siapa orang yang sifatnya hanif yang disebutkan di dalam Al-Quran? Nah, ini kita kembali kepada coba lihat linknya deh. Ya, itu dia lakunya banyak gak sih? Ayat-ayat Al-Quran bahwa yang disebutkan orang-orang contoh dari orang yang hanif itu adalah bisa ditemui pada Nabi Ibrahim. Maka Ibrahim Yahudi wala Nasrani walakin kana hanifan muslimah. Jadi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi. Ini 16. Bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu seorang yang lurus. Nih, kalau orang hanif itu berdebat sampai sekarang masih ada yang menarik-narik seperti itu. Mereka bilang agama asalnya Islam, Kristen, baik itu Protestan, Katolik dan lain-lainnya, dan Yahudi. Itu kata mereka itu asalnya satu, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, Abrahamic religion, mereka bilangnya seperti itu. Mereka mau menarik seperti itu supaya bisa menyamakan antara agama-agama Kristen, Yahudi dan Islam. Jadi pengen supaya nanti Islam itu bisa ditekuk-tekuk, dilemes-lemesin, bisa diatur-atur supaya bisa kelihatan sama atau serupanya dengan Kristen dan Yahudi. Makanya ditarik gitu. Nah, ini orang-orang yang zaman dulu juga seperti itu gitu. Waktu zamannya Nabi Muhammad, orang-orang Kristen bilang 10.000 plus terjual 4,9 bintangnya bagus ya. Orang-orang Yahudi bilang Nabi Ibrahim itu adalah agamanya Yahudi. Nah, ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan, maka Ibrahim Yahudi wala Nasrani. Bukan. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kan hanifa. Orang yang lurus. Agamanya apa? Islam. Lu mau berapa? Itu. Nah, lurusnya Nabi Ibrahim ini hanif, yang kemudian di dalam surat Al-Bayyinah disebutnya sebagai hunafa. Kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang hanif seperti Nabi Ibrahim. Ini mensyaratkan kita untuk kembali melihat perjalanan hidup Nabi Ibrahim yang seperti disebutkan di dalam Al-Quran. Itu di antaranya ada 20 kali 11 kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencari siapa sih yang patut disembah. Ketika dia berada di dalam gua, malam datang, dia keluar, dilihat, enak berarti kita kayak ini ada bintang, mau menyembah bintang, tapi bintang akhirnya hilang. Kemudian masuk gua lagi, ketika keluar lagi ada bulan purnama bersinar sedemikian terang gitu kan. Akan tetapi ketika mau disembah ternyata bulan itu pada akhirnya dia pun turun, tenggelam lagi dia.
Ada juga yang Gitu. 100. Ketika dia keluar pada pagi hari, dia melihat matahari. Oh, Jadinya matahari cerah bersinar. Makin siang makin cerah sinarnya. kayak Akan kebab ya. tetapi ketika hari menuju sore, Muatnya akhirnya gue mau ngisi matahari donat. itu pun tenggelam. Maka Berapa Nabi Ibrahim lebarnya? bermohon agar mendapatkan petunjuk. Tadi kan Kalau tidak diberikan petunjuk, kecil dong. sesatlah dia. Panjang. Nah, itulah seperti itu pencarian Nabi Ibrahim meluruskan agamanya. Tinggi 22. Gitu. Sampai ketika Iya. berhadapan dengan orang tuanya sendiri, Nggak apa-apa kalau mau berhadapan beli kan satu dengan toko kan. kaumnya sendiri yang Jadi bisa mereka beli itu 2. adalah para penyembah berhala, para penyembah patung. Patung-patung itu dijadikan berhala, bahkan ayahnya sendiri di dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai orang yang memproduksi patung-patung itu gitu. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah meyakini benar, ketauhidannya sudah benar, Nah ini ada yang gitu, 1000 poin kecil. dia Ada yang ambil 100 P. kapak, dia hancurkan itu patung-patung, Yang buat disisakan yang kentang paling goreng. besar gitu. Jadi memperlihatkan kelurusan akidahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena lurusnya maka dia itu tidak memandang bahwa yang namanya ayahnya itu meskipun harus dihormati, akan tetapi dalam hal-hal yang berkenaan dengan ketauhidan tidak bisa ditaati. Demikian juga masyarakatnya, termasuk di dalam masyarakatnya itu kan ada pimpinannya, ada rajanya. Itu adalah orang-orang yang di dalam masyarakat pasti ada aturan. Nah, karena ada pemimpinnya, pemimpinnya pasti punya kuasa. Aturan dan kuasa yang ada di dalam masyarakat ketika bertabrakan dengan tauhid dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Benar-benar dihadapi. Dia lurus di dalam keyakinannya sebagai orang yang memiliki ikatan tauhid. Itu. Makanya ketika beliau menghancurkan berhala-berhala itu bukan dengan marah, akan tapi dengan penuh kasih sayang, mencoba untuk menyadarkan kaumnya, pimpinan-pimpinan yang ada pada saat itu ingin dia kembalikan kepada akal sehatnya. Di rumah. Makanya dihancurkan berhala-berhala di sekeliling yang kecil, disisakan yang paling besar, ditaruh kapaknya di berhala yang paling besar, ditantang itu akal sehat kaumnya, termasuk juga rajanya. Tapi kalau mau di sini ya nggak apa-apa kan. Bisa nggak mereka memikirkan dengan lurus, memikirkan dengan jernih, memikirkan dengan hati yang lapang gitu. Ketika patung-patung itu dihancurkan, nggak ada perlawanan. Ketika disisakan satu itu, dia itu tidak bisa membangkitkan lagi patung-patung yang sudah dihancurkan. Bahkan ketika patung itu difitnah, dalam tanda kutip difitnah sebagai oknum yang menghancurkan patung-patung yang lainnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menantang fitnah itu, tidak bisa membela dirinya. Lah, kalau dirinya sendiri tidak bisa dia bela, apalagi orang lain, apalagi makhluk lain yang lebih tinggi tingkatannya dari dia, yang membuat dia bagaimana gitu kan. Ini kan menantang pemikiran. Orang-orang yang hanif juga harus memiliki pemikiran yang sehat seperti itu. Ketika diberikan tantangan kepada pemikirannya, dia bisa berpikir. Nah, ini kan dulu kita udah pernah belajar nih, bahwa berpikir itu dengan hati. Maksudnya apa? Berpikir itu harus dengan hati yang lurus, yang jernih, yang ikatan tauhidnya itu benar gitu. Kalau ikatan tauhidnya itu nggak benar, dia memikir dengan itu, jadinya akan berantakan. Nggak akan sampai kepada kebenaran sejati. Gitu. Stephen Hawking kan udah sedemikian pinternya itu bisa mengurut kejadian Big Bang dari sekian ribu, dari 1 detik dibagi sekian ribu, dia bisa kasih tahu step-step terjadinya alam semesta itu begini nih. Ini 1 detik dibagi sekian ribu, dia bisa tuh ceritain. Akan tetapi ketika dia memikirkan ini, dia tidak memikirkan dengan hati yang jernih.
Kalau saja dia memikirkan dengan hati yang jernih, dia bisa akan mempertanyakan, lah dari masa yang sedemikian kecilnya diberi energi yang sedemikian besarnya, pertanyaannya masanya itu dari mana? Siapa yang menciptakan masa itu? Energinya datang dari mana? Siapa yang menciptakan energi itu? Kalau dia menanyakan seperti itu akan terjawab langsung dari hatinya yang paling jernih bahwa ada yang maha kuasa. Kalau udah sampai ke sini Bentar lagi Islam nyampe udah. Dia akan ketemu semua jawabannya di dalam agama Islam seperti itu. Ya orang-orang musyrik juga kalau ditanyain mereka akan percaya siapa menciptakan langit, bumi dan segala isinya? Allah. Kalau Siapa yang mengaturnya itu semua? Yang 200, menurunkan hujan, yang menghidupkan tanam tanaman? Allah. Tapi orang-orang musyrik itu giliran disuruh beribadah kepada Allah, oh, no, nggak mau mereka. 27 Tidak hanif, nggak lurus yang seperti ini. Mereka melakukan pembengkokan di dalam setiap tempat yang mereka anggap perlu. gitu. Itu kan kalau pembengkokan itu tidak mampu juga menundukkan orang yang diajak bicara oleh mereka, apa kekuasaan main. Begitu ditantang oleh Nabi Ibrahim, mereka nggak bisa jawab kan. Itu tanya sama yang patung yang paling besar itu, berhala yang paling besar itu yang melakukannya. Nggak mungkin dah. Kalau nggak mungkin kenapa disembah? Mentoknya tuh. Nah, kalau udah mentok apa? Kekuasaan yang main. Wah, ngaco. Bakar. Ya, seperti itu kan keluarnya. Jadi orang-orang yang tidak menggunakan hati nuraninya, tidak menggunakan akal pikirannya yang sehat, mereka bukan orang-orang yang Nabi Ibrahim menyontohkan bagaimana menjadi orang yang hanif, yang lurus pemikirannya, lurus hatinya, lurus dalam semua tindakannya sehingga sampai kepada tauhid. Gitu. Jadi mudah-mudahan yang wajah orang yang hanif yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim seperti ini bisa menjadi bagian dari referensi kita gitu. Di dalam keseharian pasti akan seperti itu, ada tantangannya. Ketika orang melakukan aktivitasnya, kita melakukan aktivitasnya, akan juga ada tantangan seperti itu. Kehanifan kita nanti akan diberikan ujian-ujian tiap saat. Itu. Dan sama seperti tadi melakukan sesuatu hanya karena ingin dilihat orang, ria, atau ingin didengar orang, itu kan ujian buat kelurusan kita, ujian buat kehanifan kita, bagaimana kita bisa meluruskan niat kita, meluruskan akal budi kita supaya pandangan kita melihat aktivitas kita ini bisa diluruskan, jangan karena mengharapkan pujian dari orang lain misalnya, seperti itu. Nah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya tentang ayat ini. Nah, kemudian kita akan bisa memberikan kira-kira ini ukuran-ukuran orang yang baik yang patut kita jadikan teman seperti apa. Nah, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, insya Allah. Yang sedikit ini mudah-mudahan akan bermanfaat buat kita. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu datangnya dari salah saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan baca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Serta perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyumnya nggak berubah Pak Haji Toto. Senyumnya nggak berubah Pak Haji Toto. Ya enggak lah. Astagfirullahaladzim. Udah baik. Lagi di mana, Mi? Lagi numpang ngadem di mobil. Sampai ini. Kalau di duduk-duduk di situ rame.